jelas sekali, namun ternyata NBT bersama dengan para pemain Inco langsung menuju ke lobby. Tidak ada lagi Inco di match kali ini dan kita akan melanjutkannya hanya dengan 10 tim saja. Betul, nih fight-nya kalau kita lihat walaupun tidak sericuh itu, tapi pelan-pelan tim-tim pulang satu persatu, playernya pun juga terkikis. Ini fight-nya bisa dibilang stabil ya untuk di game kali ini, untuk dari game Erangel yang terakhir. Dan masih ada 10 tim setidaknya yang masih bisa berkompetisi lagi. Dan di area yang tidak begitu jauh ada CAG, ada Alpha Seven, ada juga Reject yang mereka masing-masing sudah mendapatkan area compound nyaman mereka di area sekitaran rumah 12. Kita menuju posisi dari pemain Moneymakers, Half League for Ina yang saat ini sedang kita lihat namun berpindah juga menuju ke pemain yang lain. Freeze dari Brute Force hanya mengandalkan sebuah bagi yang nampaknya sudah hilang ban sebelah kiri belakangnya sehingga tidak bisa melaju dengan cepat, tidak bisa ngacir istilahnya, tapi tetap dipaksakan dan itu berbahaya sekali untuk dirinya. Sarah juga tumbang, Reject dan dihadapkan dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Hal yang sama juga sedang dialami oleh For Miracle Vibes. Betul, dan penasaran decision seperti apa yang nantinya akan diamankan dari tim Moneymakers. Entah mereka akan langsung commit push ke retake area compound dari tim-tim yang udah steady di area mereka, atau mungkin mereka akan bermain lebih safe lagi. Tapi kayaknya Alpha Seven tidak ada bermain safe di dalam kamusnya mereka. Mereka tetap ingin mendapatkan sebuah poin eliminasi dan kita melihat The Xavier pun harus mendapatkan lagi gangguan yang datang dari tim Deep Laskia. For Miracle Vibes juga pulang dengan begitu tragis. Hal yang sama juga dialami oleh DRX. Mereka pulang dengan begitu tragis. Lagi-lagi Reject. Nampaknya memang tidak boleh dianggap sebelah mata Reject ini. Kita harus mulai melihat bagaimana Reject. Kita harus kenalan ulang dengan Reject bahwa ternyata mereka saat ini sudah menjelma menjadi ya hampir jadi monster lah. Ibaratnya Naruto ini udah ekor 4 ini yang keluar. Nah, tinggal ditunggu sampai ekor 9 nanti. Betul, dan ini kira-kira ekor 9-nya keluar atau enggak? Kalau dia bisa ngalahin Alpha Seven, bolehlah ekor 9-nya keluar. Tapi ternyata tidak, berhenti sampai ekor yang keempat, Sanskuy. Iya. Gak boleh mention nama tim. Sekalinya Sanskuy mention nama tim, lihat apa yang terjadi Sanskuy. Tapi Alpha Seven memang yang mendapatkannya. Sehingga Alpha Seven ya kita tahu ini adalah abang-abangan dari panggung global. Akan dibalaskan dengan yang lainnya. Nah, nampaknya ada tim Jepang yang coba untuk membalaskan dendam dari Reject. Ini adalah CAG Osaka sebagai juara dari Japan League. Melakukan tembakan menuju Alpha Seven, namun kita juga melihat bagaimana ternyata di Ploskia ada para pemain Moneymakers di sana. Granat demi granat dilemparkan menuju ke lantai 2, namun tidak ada yang connect. Bukan granat, justru Molotov lah yang connect. Betul, dan ternyata decision making yang dipilih dari tim Moneymakers, mereka ingin commit push meretake area compoundnya di Plaskia. Tentu bukanlah lawan yang mudah, harus mereka bisa antisipasi dan banyak sekali permainan utility yang sedari awal dimainkan juga oleh kedua tim. Belum ada knockdown lagi, belum ada follow up-nya kembali. Dua-duanya masih sharing di area compound yang sama, tapi lihat apa yang terjadi. S12K dari seorang Nolbu bisa mendapatkan setidaknya knockdown lagi ke arah player tim Moneymakers. Inilah yang disebut dari seni granat. Seni adalah ledakan, mencoba untuk meledakkan para pemain-pemain yang ada di lantai 2. Berhasil memang, namun saat ini harus menggunakan S12K. Selesai, Kai mendapatkan satu pemain. Namun tempat yang berbeda, Kai lagi-lagi mendapatkan yang kedua. Moneymakers terus diberondong dengan berbagai macam peluru dan juga granat. Betul, seperti halnya popcorn yang meletup-letup ya. Diberondong dengan peluru yang mereka miliki. Dan di Plaskia masih bisa survive, masih bisa bertahan. Betapa kokohnya tim ini dan The Xavier. Salah satu perwakilan juga dari tim Southeast Asia harus berhenti di langkah kakinya di hashtag yang ke-7. Dan masih ada 6 tim lagi dan lihat Moneymakers. Hanya tinggal satu yaitu Vinyl Boss-nya yang masih ada Sanskuy. Lemparan granat, Yudo Alliance masih bertahan. Olio sangat disayangkan. Dia harus tumbang karena Brute Force berulah mendapatkan satu pemain dari Alliance. Namun untungnya masih banyak backup yang bisa dilakukan. Masih banyak opsi yang bisa dikerjakan oleh tim Alliance asal Malaysia. Yang saat ini sedang mencoba untuk pertama menyelamatkan Olio terlebih dahulu. Jelas itu adalah prioritas utama yang dimiliki oleh Alliance. Dan selanjutnya, step selanjutnya, Neos harus segera dipulangkan. Ya betul, dan sekarang lemparan smoke juga udah di pop out lagi dari tim Judo Alliance untuk memblocking lagi vision ke bagian depan dari Brute Force. Biar revive-nya sukses dan masih komplit untuknya dengan 4 anggota dari tim Judo Alliance.
Dan kita akan melihat Leon DZ coba untuk melakukan upaya pengintaiannya berhasil. Seperti halnya untuk player dari tim Brute Force juga. Sama-sama memantau, sama-sama mengintai juga. Tapi kayaknya Alpha 7 begitu berani. Revo 77K. Dia memutar tapi di bagian belakang. Di backline-nya terjebol oleh seorang Naoto. Berhasil bisa mendapatkan knockdown untuk tim Alpha 7. Bagi Naoto ini bukanlah turnamen yang asing untuk dirinya. Karena kita tahu bersama bagaimana Naoto beberapa kali sudah sampai ke panggung global dengan tim sebelumnya yang sempat dia bela. Dan saat ini di tempat yang lain Mavioso nampaknya harus menjadi kotak berasap hijau karena mulai ada lemparan-lemparan granat yang dilemparkan oleh CAG Osaka. Garnet Ochoa yang mencoba untuk melakukan pergerakan lanjutan follow up yang dilakukan oleh CAG Osaka. Hilang sudah satu lagi pemain di sana. Kita berpindah menuju ke Karil Hyo bersama satu yang lain yaitu Mark Relin. Iya betul, dan kita akan melihat kembali untuk yang permainan lainnya dari tim Alpha 7. Selain Magrelin juga masih ada Karil Ho yang tersisa. Dan lihat 12 poin eliminasi sudah dikumpulkan oleh tim Alpha 7 setidaknya sejauh ini. Kalau mereka bisa mengalahkan lawannya G Plus Kia. Tapi kayaknya tidak akan membuat itu mudah untuk tim Alpha 7. Karena lihat dengan tembakannya headshot didapatkan. Tinggal yang terakhir akankah didapatkan Karil Ho. Dan Karil Ho walaupun sempat membalaskan dengan knockdown. Tapi akhirnya endingnya dimenangkan juga oleh lawan yang mereka dan Alpha 7 lah yang harus pulang Sanskoy. Wah, fight kelas dunia yang coba ditunjukkan oleh D plus Kia dan juga Alpha 7. Ada balasan yang tadi seperti mention oleh Windy, tapi akhirnya D plus Kia yang mendapatkan pemain tersebut yaitu Karil Hyo. Kita berpindah menuju kepada peluang yang dimiliki oleh tim Alliance asal Malaysia. Ini adalah peluang terbaik yang dimiliki oleh Alliance karena mereka 4 pemain di saat lawan-lawannya tidak full dengan 4 pemain. Brute Force masih bisa melakukan revive namun belum juga sampai saat ini. Betul, dan kita akan melihat kembali dari 3 tim yang tersisa untuk top 3-nya saat ini. CAG Osaka masih ada tapi tetap dikawal pantauannya oleh tim Brute Force. Dengan seorang Nets, dia juga masih coba untuk nge-hold posisinya saat ini. Belum banyak pergerakan sama sekali dan mereka sudah mengontrol di bagian area zona dengan sangat baik. Tinggal bagaimana caranya CAG bisa lolos. Vehicle mereka memang miliki, tapi apakah prima vehicle tersebut untuk mereka pakai kembali berotasi, apalagi masih banyak juga player dari tim CAG dan zona juga akan memaksa mereka mau tidak mau harus bergerak sesaat lagi Sanskoy. Tadi sempat saya mention ini bukanlah turnamen pertama untuk Naoto karena memang di 1 tahun yang lalu Naoto juga bermain bersama Farel, tetap bermain di Arab Saudi namun untuk turnamen PMWI di 1 tahun yang lalu dan kali ini dia bermain untuk CAG Osaka kembali. Tapi bedanya Farel di tahun lalu tidak sampai ke panggung main turnamen dia istilahnya jadi ade-adean lah tahun lalu, tidak bisa berbicara terlalu baik. Oke, dan sekarang udah jadi apa mereka? Dia hampir jadi abang-abangan karena udah mulai tua dikit, karena udah setahun. Oh udah setahun, Iya. soalnya sudah bertambah usianya. Betul, dan siapa yang kira-kira akan bertambah lagi poin mereka untuk di stage yang ke-7 kali ini. Karena pasti fokus utama dari tim CAG Osaka, mereka akan coba nge-screening nampaknya ke bagian sebelah kiri lagi disisirin. Karena ketika mereka memilih jalur bagian sebelah kanan, itu akan open banget dari segala vision. Untungnya untuk saat ini mereka masih bisa bernafas setidaknya sedikit lagi. Zona masih mendukung juga untuk di stage yang ke-7. Tapi entah bagaimana akan terjadi karena stage yang ke-8, stage yang ke-9. Barulah mungkin ketiga tim ini akan dipaksa untuk berperang kembali. Namun ini peluang yang harus dimanfaatkan oleh Alliance sebagai perwakilan dari Asia Tenggara. Mereka harus bisa memanfaatkan area permainannya. Karena kalau kita lihat berada di area tengah sebenarnya para pemain-pemain Alliance sudah mulai ada yang dikirimkan untuk menyebar atau justru mereka berpikir untuk sedikit keluar, hanya satu saja ternyata ya. Satu pemain dijadikan jangkar untuk sedikit melebarkan area permainan dari Alliance. Betul, dan itu Jimmy ya, Jimmy 99 yang diutus oleh Judo Alliance untuk melebarkan sayapnya lagi ke bagian sebelah kiri. Tapi jangan terlalu jauh biar nanti masih bisa masuk juga ke dalam pantauan coveran dari seorang Keluk pastinya untuk 2 player lainnya tim Judo Alliance. Dan mereka masih memantau, masih menunggu timing karena ketiga tim ini tidak ada yang ingin terburu-buru, tidak ada yang ingin juga tergesa-gesa. Semuanya ingin memaksimalkan poin yang bisa mereka miliki karena top 3. Siapapun yang dapetin poin eliminasi, yang dapetin poin chicken dinner, itu pasti akan nge-boosting banget untuk posisi klasemen mereka saat ini. Garnet bermodalkan sebuah pohon, berada di balik pohon, bermain petak umpet,
cari informasi sembari jangan sampai dia ketahuan oleh lawan-lawannya. Keluk juga memanfaatkan sebuah cekungan tipis saja sebenarnya, namun dibantu dengan adanya smoke sehingga tidak kelihatan oleh lawan yang ada di sekitarnya. Tapi kita tahu bersama smoke di PUBG Mobile adalah satu hal yang tidak selamanya atau hanya beberapa detik saja, sehingga harus memanfaatkan beberapa detik tersebut. Namun kita melihat bagaimana Keluk memulai dengan sebuah tembakan, berganti dengan effort kembali kali ini. 29 peluru disiapkan oleh dirinya, reload terlebih dahulu, granat datang, hati-hati defensif dari Alliance, coba untuk dikikis oleh lawan-lawan yang hadir di sana. Di saat Jimmy sedang sibuk dengan CAG Osaka, namun Jimmy berhasil untuk mendapatkan Wow! CAG Osaka. Jimmy berhasil bisa mendapatkan ketiga player dari CAG Osaka. Thanks to Jimmy, bagian sebelah kirinya clear dan tinggal mengantisipasi lagi pergerakan dari tim Brute Force. Dan nampaknya lihat Keluk dengan menggunakan senjatanya kali ini bisa mendapatkan lagi knockdown demi knockdown, bahkan poin eliminasi menggunakan granat di Keluk. Bisakah mendapatkan kembali dua orang terakhir dari tim Brute Force, Sanskuy? Jimmy memiliki angle yang berbeda dengan kawanan Yudo Alliance yang lain, sehingga Jimmy bisa menjadi pembeda. Namun ternyata ada satu lemparan dari pemuda Indonesia, Leon DZ, mendapatkan dua pemain. Tinggal diselesaikan, hanya for Yudo saja yang saat ini bertahan dari tubuh tim Brute Force. Dan mereka berada di ujung zona, sehingga tinggal menunggu waktu saja. Brute Force akan pulang ke lobby, Yudo Alliance akan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Bukan bermaksud mendahului kehendak Tuhan, namun nampaknya Yudo Alliance akan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Woo! Congratulations untuk Judo Alliance mendapatkan chicken pertama dan juga sebagai salah satu representasi dari Southeast Asia, Judo Alliance mendapatkan chicken mereka. Dan bahkan di game sebelumnya pun kita bisa melihat Yudo, mereka sudah mulai bermain cukup stabil dan juga konsisten, Sanskuy. Inilah dia respon positif yang ditunjukkan oleh tim Alliance dari Malaysia. Mereka mendapatkan WWCD, ini yang mereka nanti-nantikan. Permainan yang sangat solid sekali dan harus berterima kasih kepada dua pemain, Jimmy, karena memulangkan semua pemain dari CAG Osaka dan juga Leon DZ. Karena dengan satu granatnya mencari backline dari tim Brute Force, membuat Brute Force harus kehilangan dua pemain, revive tidak sempat, dan satu yang terakhir tinggal menunggu waktu saja. Betul, dan semakin meyakinkan kita apa yang sudah baik, janganlah diubah karena line up yang masih sama. Ya. Dan hasilnya pun yang kita lihat sejauh ini